Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, masker saya buka katanya biar kelihatan. Nggak tahu biar kelihatan tuanya mungkin ya. Yang terhormat Ibu Ketua Muslimat Kecamatan Cimanggu beserta jajaran pengurusnya, ibu-ibu anggota muslimat, sepertinya saya lihat wajah-wajah imut-imut mungkin dari Fatayat ya. Teman-teman dari Fatayat juga semua warga masyarakat Cimanggu yang kami hormati yang berbahagia pada pagi hari ini. Masih semangat Ibu? Luar biasa, itulah ciri khas daripada jajaran Nahdlatul Ulama ya, dimanapun selalu semangat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara. Kalau saya lihat di undangan bahwa saya mendapatkan undangan dalam acara hari ini Nariahan katanya. Terus yang kedua nanti hari Selasa ya, ada Harlah Muslimat NU. Muslimat NU ya. Alhamdulillah hari ini saya ada di Cimanggu, jadi saya menyempatkan, oh ini ada acara di Sekber. Kebetulan di Pendopo juga ada acara semaan Al-Quran ya. Jadi di Sekber banyak sekali warga muslimat sehingga saya menyempatkan ke sini, dan insya Allah saya segera menyempatkan ke sini karena insya Allah hari Selasa saya tidak bisa hadir. Mohon maaf sebelumnya ya, hari Selasa pada saat Harlah itu hari lahir ya. Tadinya saya dalam Harlah itu dikira saya itu bahasa Al-Quran, ternyata itu adalah hari lahir. Mohon maaf ya Bapak Ibu, memang karena mungkin saya terlalu moderat gitu ya. Jadi ya bagaimanapun saya kan di sini adalah ketua tim penggerak PKK, juga penasehat organisasi wanita. Jadi mau tidak mau saya harus memunculkan kemoderatan saya, bahwa saya tidak memihak ke sini, ke organisasi ini, tapi semua adalah teman kami semua dan kita semua memang harus bersahabat. Nah, biasanya bahasa di muslimat itu sahabat ya, nah, sahabat seperti itu. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkumpul bersama, semua juga pada keadaan sehat walafiat, tidak lupa protokol kesehatan tetap diterapkan ya. Protokol kesehatan tetap diterapkan, jadi Bapak Ibu kalau kemanapun masker tetap dipakai. Jadi kalau sekarang kita melihat orang-orang bermasker itu sudah biasa, tapi kalau tidak bermasker malah sekarang nampaknya aneh ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, semua sudah vaksin. Ada yang belum vaksin? Sudah 2 kali? Bahkan sudah 3 kali? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Sesuai temanya tadi saya baca itu ada nariahan ya, nariah ya. Nariah itu kan kita meminta, saya tadi Google dulu, meminta kita diselamatkan daripada segala penyakit, segala ujian. Termasuk diantaranya kalau penyakit itu saat ini yang kita memang sedang kita rasakan adalah pandemi. Saya juga adalah penyintas. Penyintas tahu Bapak Ibu? Bapaknya cuma 2 ya. Penyintas itu orang yang pernah mengidap atau pernah mengalami istilahnya kena COVID. Omikron ya. 3 minggu yang lalu saya juga tidak menyangka, saya sedang berkumpul dengan para kepala sekolah saat itu karena kebetulan saya kadang-kadang ngurusi guru ya. Mungkin kalau kebetulan di sini ada yang guru, terutama guru jenjang PAUD mungkin tidak asing dengan saya. Itu saya kena tiba-tiba badan itu greges terus saya kenapa? Tiba-tiba kaki juga nggak enak, rasanya gelisah semua. Terus saya mencoba langsung saya cek karena saya punya keluarga, saya juga khawatir saya terkena COVID. Kalau terkena mau tidak mau saya harus tahu diri, sehingga saya mencoba terus saya cek. Ternyata alhamdulillah saya diuji, saya dapat hasil dengan hasil positif. Positif anak-anak yang baru pengantin ya mungkin baik ya. Ya positifnya saya positif. Oh iya, dan bergejala. Tapi kalau tidak bergejala jangan panik ya. Yang bergejala pun nggak usah panik. Nah, saya itu bergejala, saya memang benar-benar sakit. Saya pulang ke rumah, saya telepon suami,
Kalau saya masih biasa manggil Mas ya, mohon maaf Ibu. Mas, saya kena ini nih. Mohon tolong untuk tidak pulang dulu. Jadi kita saling menjaga. Rupanya suami saya itu tidak sabar. 1 minggu kemudian pulang. Pulang sampai di garasi kayak orang Mesir ya jadinya ya. Ya saya minta maaf dulu. Sebaiknya tidak masuk ke rumah, mending kembali lagi ke Cimanggu, tidur di Cimanggu. Alhamdulillah di sini ada tempat tidur kan. Coba kalau yang tidak punya tempat tidur 2 tempat, mungkin bingung. Jadi karena kebingungan saya itu bukan karena saya kena COVID-nya saja, tapi dengan lingkungan pun saya merasa bingung saat itu. Nah, saya juga biasanya saya menengok teman-teman yang kena COVID dari jauh, mungkin dari depan rumah. Ternyata saya juga ngalami dan saya juga ditengok teman-teman dari depan itu dari pagar. Ternyata tidak enak ya, nelangsa gitu loh ya. Ternyata nelangsa. Pada saat itu saya, Bu tenang aja Bu, nggak apa-apa. Ibu kalau mau keluar saja, jangan terus pintu ditutup, jendela ditutup. Semua pintu jendela dibuka. Saya sudah selalu menyarankan seperti itu yang banyak waktu itu Rejo Dadi ya. Saya sarankan seperti itu. Ibu bisa keluar, boleh keluar Bu Camat. Nah bilang panggilnya kan Bu Camat ya, padahal saya bukan Bu Camat, saya istri camat ya. Nah, tapi karena kebiasaan kayak seperti tadi, boleh saya bilang keluar aja sambil berjemur, nyapu-nyapu di halaman. Kemarin saya juga lakukan seperti itu karena teman saya yang di rumah itu saya liburkan, yang biasa bantu saya itu saya liburkan. Nggak usah berangkat Mbak, karena saya sedang tidak enak badan. Dan anak saya pun yang di rumah akhirnya kena, jadi saya berdua di rumah itu ya kesana kesini orang kena semua ya. Tapi kalau anak masih muda itu 3 hari sembuh. Tapi kalau saya 2 minggu. Ya 2 minggu karena dicek 3 kali, cek kedua 6 hari pertama masih positif. Tapi kalau tidak bergejala mungkin saya akan keluar loh, tapi karena saya sakit jadi saya di rumah. Saya keluar nyapu-nyapu halaman, akhirnya jadi saya bekerja ya Bu seperti biasa. Ada rumput-rumput di pot saya cabuti, begitu juga waktu saya menyarankan warga masyarakat Cimanggu yang kebetulan pada saat itu yang dilalah kena, boleh keluar nyapu-nyapu halaman, nyabuti suket. Jadi kan tidak dilihat orang, kayak lagi berjemur kayak gini, orang sakit kan berjemurnya di kursi gitu kan ya, tidak kelihatan gitu. Jadi kita tetap semangat, tetap sehat. Jadi sekali lagi mohon protokol kesehatan tetap diterapkan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini dalam kegiatan rangkaian acara Harlah Muslimat, mudah-mudahan muslimat ke depan mulai saat ini semakin maju. Jadi walaupun kalau dilihat dari fisik mungkin muslimat sudah usianya itu di atas 50 semua ya? Oh. Ada kriteria usia minimal berapa? Kalau dari organisasi Fatayat berarti umur 45 baru masuk. Oh, jadi pralansia ya, usia 45 tahun masuk muslimat. Pralansia itu kalau di PKK, tapi sebelumnya lansia sekarang itu 60 baru lansia ya. Alhamdulillah berarti lansia kita itu semua sehat-sehat. Nah, jadi usia 45 tahun baru masuk muslimat katanya, berarti saya sudah anggota ya. Usia saya sudah masuk usia itu ya. Mudah-mudahan dalam harlah yang ke-76 ya. Padahal usia Bapak Ibu, ibu-ibu muslimat ada yang lebih dari 76 ya. Insya Allah banyak di antara anggota yang sudah melebihi usia 76 masih segar, masih selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh muslimat. Yang tampak dalam rutinan ini adalah sholawat nariyahan ya. Harapan kami tidak hanya sholawat nariyah ya, tapi seperti tadi kami menyimak dalam Mars Muslimat. Ini saya Google buka ternyata sinyal agak sulit. Tadi saya menyimak Mars Muslimat itu, ternyata di dalamnya itu ibu-ibu itu ya memang sama dengan di PKK, bahwa tugas ibu-ibu adalah diantaranya selain berorganisasi juga membina anak-anak sejak dalam kandungan ya sampai tiang lahat. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Diri kita sendiri insya Allah kalau kita mau memperhatikan keluarga, orang lain dan lingkungan, insya Allah tidak akan tidak ada yang ngerumat gitu loh. Jadi saya kira tidak akan seperti itu ya. Selama kita mau peduli dengan orang lain,
insya Allah kita juga orang lain akan peduli, akan simpati, akan empati. Nah, muslimat di sini sudah baik, kerjasamanya sudah baik, kolaborasinya juga sudah baik. Mungkin dari tadi sih saya lihat ada bapak-bapak yang berseragam, itu dari GP Ansor ya? Oh Banser ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua yang ada di sini tidak hanya saling peduli dalam organisasi kemuslimatan saja ya, tapi dengan semua lingkungan warga masyarakat. Nah, belum tentu kita butuh seseorang itu misalkan kita sakit atau gimana ya, butuh seseorang, butuh bantuan, apa harus menunggu teman yang sesama dari muslimat? Tidak ya. Jadi kita dalam organisasi solid, organisasi muslimat, tapi kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan siapapun kita tetap bersahabat ya. Apalagi muslimat sudah ditempa dari bawah ya, sudah mengikuti fatayat. Nah, terus hari habis fatayat muslimat, dalam muslimat itu insya Allah muslimat sudah pandai-pandai mendidik sebagaimana dalam Mares, mendidik, membina para fatayat yang ada, sehingga teman-teman dari fatayat harus menghormati ibu-ibu dari muslimat. Saya yakin fatayat yang ada di sini sudah menghormati ibu-ibu muslimat ya, baik dalam tindak, tanduk, pendapat, terus dalam sikap gitu ya. Jadi kalau ada muslimat, namanya sudah muslimat itu sudah tadi lansia ya, sudah 70 tahunan. Mungkin seperti saya ya, seperti agak rewel-rewel gitu ya. Ya yang fatayat harus memaklumi. Jadi tetap harus menghormati beliau yang berkarakternya seperti apa. Karena apa? Kita yang fatayat juga pada saatnya akan seperti itu. Nah, nanti jadi sekarang tidak boleh maido ya. Ibu itu mah suka gini, mungkin Bu Ipah mah rewel gini-gini, nggak usah seperti itu, tapi berikanlah masukan yang terbaik. Pada saatnya para fatayat juga nanti akan menginjak usia muslimat dan akan menjadi anggota muslimat. Dan mungkin akan sama, akan mungkin pengen mengatur, inginnya itu keinginannya dituruti. Nah, jadi itu adalah hal biasa ya, jadi hal biasa. Jadi untuk sesama muslimat juga usianya masih ada yang 45, ada yang 60, ada yang 70. Ya kalau ada yang dianggap agak nyeleneh atau gimana, itu dianggap hal yang wajar. Jadi anggaplah itu adalah suatu proses daripada usia. Seperti kita rasakan orang tua kita juga berbeda ya, mungkin ada yang orang tua itu selalu mengatur ini. Tapi saya yakin semua itu adalah demi kebaikan. Nah, jadi harapan kami tetap berkolaborasi sesama anggota muslimat, fatayat, apalagi satu wadah Nahdlatul Ulama dan juga dengan organisasi yang lain. Kalau tidak ada kerjasama dengan organisasi yang lain, nanti saya juga nggak ada temannya. Karena saya kan ada di PKK, ada di Dharma Wanita, ya kan. Nanti kalau tidak diajak oleh muslimat, aduh saya sama siapa gitu. Nah, sama mungkin muslimat juga kalau tidak saling mengajak, nanti apa mau muslimat terus gitu ya. Jadi harapan saya tetap ada kolaborasi, ada kerjasama, ada saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Jadi jangan kita lihat kalau sudah di luar itu, jangan kita lihat organisasinya ya. Karena organisasi itu adalah wadah daripada pendapat-pendapat kita. Tapi kalau kita bersosialisasi, tetap siapapun harus saling membantu, saling peduli, dan memang kita saling membutuhkan. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau tadi saya menyimak Mares Muslimat, tadi saya tanya ke Bu Lurah Cilempu yang tadi lagu apa ya? Mares Muslimat. Terus yang terakhir lagi ada itu yang Nahdlatul Ulama ya. Oh iya, itu saya sebetulnya tertarik tadi, cuma ini Mas, saya buka Google sinyalnya sulit. Begitu ya. Jadi saya ingin menyimak, ingin membahas satu di antaranya gitu dong. Yang terkenal kalau saya punya teman-teman NU gitu ya, dari Patimuan bahkan di kabupaten, mungkin tahu semua ya dengan Pak Paiman. Tahu, kenal dengan Pak Paiman ya. Nah, itu adalah sahabat saya. Jadi saya kalau ketemu itu langsung dari jauh NKRI. Nah, itu khas saya kalau ke sesama NU itu kayak gitu. NKRI. Nah, seperti itu sudah khas gitu ya.
Iya, karena kebetulan saya karyawati, jadi memang bahasanya juga kadang-kadang dablongan ya. Kadang-kadang mungkin kalau ada ketua tim penggerak PKK yang lain mungkin sangat meriayani sekali, tapi saya tidak ya. Jadi kalau saya memang seperti inilah saya gitu ya. Dengan siapapun ya saya seperti ini gitu ya. Baik dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu gitu. Kadang-kadang saya lupa kalau saya ini siapa gitu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang saya lupa. Jadi insya Allah saya dengan muslimat, dengan mungkin organisasi yang lain, ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah gitu ya. Saya ingin bekerja sama. Bahkan saya ingin mengadakan satu kegiatan yang dihadiri oleh semua organisasi wanita gitu ya. Itu. Jadi besok upacara ikut ya Bun? Besok Senin kan ada upacara Hari Jadi Cilacap. Yang keberapa? 166 benar? Nah, saya mengundang ada ketua muslimat, ada ketua Aisyah. Tapi saya mau mengundang Fatayat dan Nasihatul Aisyahnya kemarin diundang enggak? Enggak ya, jadi mengundang ibu-ibunya dulu. Nah, karena memang tempat terbatas, masih pandemi, insya Allah ke depan kalau ada acara saya undang semua. Tapi tidak bisa mengundang semua ya, karena tempat pendopo ternyata kecil. Tapi kalau tempatnya mungkin di lapangan, bisa mengundang muslimat mengikut sertakan sekian anggotanya. Terus Aisyah mengikut sertakan sekian anggotanya gitu. Organisasi wanitanya apa lagi sih yang di sini ya? GOP TKI, kalau GOP TKI kan bukan organisasi wanita. Karena GOP TKI di dalamnya bisa ada bapak-bapak ya. Nah, jadi harapan kami tetap ada kerjasama antar organisasi. Misalkan ada kegiatan KB, KES, ya semua organisasi bekerja sama, bersatu padu. Jadi keberhasilan itu bukan milik organisasi saja, tapi adalah milik Kecamatan Cimanggu. Saya kira dari saya itu, masih kenal saya kan, saya sudah beberapa kali ke sini. Masih kenal ya, Ibu nyun sewu ya kalau saya mungkin kurang sopan gitu ya. Kurang sopan, oh Bu Camatnya gening selonong gel itu bukan selonong boy ya. Selonongan pisan gitu ya. Bahasanya Sunda apa Jawa di sini? Jawa, oh campur ya. Jadi kalau saya aslinya bahasanya Sunda karena asli saya dari Luhur. Saya di Cilacap itu sejak tahun 1999 tepatnya bulan Agustus. Jadi sejak 99 saya di Cilacap. Kalau saya ke tempat Sunda bahasanya ada Jawa-Jawanya katanya, perasaan saya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau saya di Cilacap katanya badeol, ini mesti orang Sunda gitu kan. Jadi mungkin sudah terkontaminasi antara Jawa dan Sunda, logat saya itu sudah orang genah ya jadinya ya, orang genah. Tapi saya datang ke Cimanggu insya Allah saya sudah tahu, jadi ternyata kesimpulan saya itu, ini batasnya itu adalah jalan raya. Dari jalan raya ke kanan saya menghadap, bahasanya Sunda. Dari jalan raya ke kiri ternyata Jawa. Nah, Karangreja, Cimanggu kan dua bahasa tuh Cimanggu. Tingka Mendisia gitu ya. Ada yang Sunda, ada yang Jawa gitu ya. Jadi insya Allah saya bisa menyesuaikan lah. Yang Jawanya karena Jawa Cimanggu, ya yang Jawa yang saya bisa. Saya Jawa bahasa halus, kalau dengan orang tua, dengan ibu-ibu muslimat mungkin saya tidak berani berbahasa Jawa, nyun sewu, karena Jawanya saya itu sependengaran saya di Cilacap di lingkungan kerja. Jadi di lingkungan kerja kadang bahasanya kan campur aduk gitu ya. Nah insya Allah saya mengerti bahasa Jawa. Di Cimanggu kebetulan ya bahasa Jawanya ya tidak kromo banget ya, tidak kesolo-soloan, jadi saya mengerti. Bahasa Sundanya ya lumayan lah, lumayan saya tahu gitu ya. Paling yang bahasa sedikit-sedikit saja yang kayak misalkan hemo gitu ya. Sekarang udah tahu hemo. Saya sering melihat anak-anak kita, anak-anak sekolah itu merokok. Merokok boleh enggak? Merokok boleh enggak kalau di NU? Orang NU suka pada ngerokok kok. Tapi kalau mengikuti di TikToknya Ustadz di TikTok kan sering ada tuh ya. Merokok ada yang melarang, hanya peringatan-peringatan saja. Katanya di surga itu ada apapun yang kita inginkan ada. Termasuk rokok ada enggak?
Ada. Tapi nyumutnya nang neraka. Pernah nggak baca TikTok itu? Saya tuh masih teringat terus. Nah, jadi rokoknya di surga ada. Ming nyumut genine nang neraka. Ya. Artinya apa? Berarti tadi disampaikan Bu Ketua Muslimat itu makruh katanya ya. Kalau makruh itu lebih baik dihindarkan. Kalau suami bapak ibu atau mungkin kakak masih ada yang masih merokok, ngemutnane angel ya. Mengingatkannya susah tapi sedikit-sedikit bisa. Itu tergantung pikiran ya, tergantung pikiran. Kadang-kadang saya kalau yang sedang merokok kadang-kadang gini, iya ya enak ngerokok, urungan wong ngerokok mati gitu loh. Urungan wong mati ngerokok gitu loh. Bukan karena rokok tapi jama paeh ngerokok gitu loh. Jadi orang anak wong mati ngerokok, wong mati ya dikubur orang ngerokok kayaknya ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.